Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Reskiana dari kelas C Angkatan 2020 dengan NIM D1B1201145 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu sebagai pengganti ujian tengah semester dengan mata kuliah farmakoterapi, dosen pengampu apoteker Syaifullah Saputra M. Clean. Saya akan menjelaskan sedikit terkait obat captopril. Captopril merupakan suatu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung kongestif, dan pencegahan remodelisasi ventrikel pasca MI. Captopril masuk dalam golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang biasa disebut sebagai ACE inhibitor. Sebelum membahas captopril, terlebih dahulu saya akan membahas sedikit. Nah, apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah sistoliknya lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau dalam keadaan yang tenang. Terkadang kita bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi? Jadi, ada beberapa faktor yang dapat memicu resiko hipertensi. Antara lain, mengkonsumsi makanan yang berlebih, yang mengandung garam terlalu berlebih, mengandung lemak yang terlalu berlebih, mengkonsumsi alkohol dan kafein yang terlalu berlebih, obesitas yang mana obesitas ini kelebihan berat badan, merokok, serta olahraga yang kurang rutin. Jika kita tidak ingin terjadi hipertensi pada diri kita, sebaiknya kita menghindari penyebab hipertensi tersebut. Namun, jika kita sudah terkena hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, ada beberapa obat yang dapat menyembuhkan atau menurunkan tekanan darah tersebut. Nah, obat yang saya bahas di sini yaitu obat captopril. Captopril merupakan suatu obat yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung kongestif, dan pencegahan remodelisasi ventrikel pasca MI. Captopril masuk dalam golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang biasa disebut sebagai golongan ACE inhibitor. Saya akan membahas sedikit poin-poin dari captopril, yaitu mekanisme kerja captopril, indikasinya, kontraindikasinya, dosis dan efek sampingnya. Adapun mekanisme kerja dari ACE inhibitor bekerja dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi, maka secara langsung akan menurunkan tekanan darah, dan berkurangnya aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium retensi kalium. Yang kedua, indikasi. Penderita hipertensi dengan penyakit diabetes mellitus, obat ini dapat menurunkan resistensi insulin. 2. Jika penderita hipertensi dengan proteinuria ataupun gagal jantung atau pasca infarkt miokard, obat ini akan terjadi gangguan fungsi diastolik. Yang ketiga, kontraindikasi. Adapun kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap ibu hamil, akan bersifat teratogenetik. Terus jika menyusui, maka diekskresi ke dalam ASI dan berakibat buruk terhadap fungsi ginjal bayi. Ada juga hiperkalemia, hipokalemia, hitonis arteri renalis bilateral atau unilateral pada keadaan ginjal tunggal. Yang keempat, dosis. Dosis awal yang diberikan 2 kali 12,5 mg per hari. Jika dikombinasikan dengan obat diuretik atau pada usia lanjut, dosis awal yang diberikan 2 kali 6,25 mg per hari. Yang kelima, efek samping obat, yaitu hipotensi, gangguan fungsi ginjal,